Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita kembali berkumpul bersama, duduk bersama, berharap duduknya kita ini menjadi sumber Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan karunia dan anugerahnya. Terutama kita berharap karunia dan anugerah besar dari Allah agar memiliki akhlak dan adab yang baik. Sesuai dengan kitab yang kita kaji, Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak, bersegera kepada perbuatan baik, yaitu akhlak yang mulia. Kita lanjutkan kajian kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Al-Alawi, sampai di dalam pembahasan Ar-Raja, berharap kepada Allah. Sifat berharap kepada Allah adalah satu di antara sekian akhlak. Disebutkan wa minal munjiyat, dan di antara yang menyelamatkan umat manusia di dunia dan di akhirat, ar-raja, yaitu berharap kepada Allah. Yang dimaksud dengan berharap kepada Allah wahwa husnudzanni billah, yaitu meletakkan pandangan dari hati kita, pemikiran kita, pemahaman kita tertuju kepada Allah dengan segala hal-hal yang baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan malakum la tarjunallaha waqara. Ada apa dengan kalian tidak berharap kepada Allah, zat yang maha besar? Nah, kita ditegur sama Allah. Coba lihat, ada kalanya hidup kita ini kita lepas kontrol. Nah, hidup kita lepas kontrol. Ada kalanya kita diberikan harta kita membuat kita lalai tidak berharap kepada Allah. Ada kalanya kita tidak memiliki harta, ketidakpemilikan kita kepada harta membuat kita lupa kepada Allah hingga tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang semacam itu kembali ditegur oleh Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Karena ada tanda orang-orang yang punya harap kepada Allah, itu ada tandanya. Dia amalnya bagus, tidak menyekutukan Allah, menghamba hanya kepada Allah. Kalau kita lihat tertipunya orang kaya itu dengan apa? Dia tidak bersandar harapnya kepada Allah, dia bersandar kepada usahanya. Saya kaya karena saya capek, saya kaya karena saya memang kerja keras. Nah, ini tertipu dia. Ada orang miskin, sudah miskin tapi tidak disandarkan kepada Allah. Kemiskinannya membuat dia tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana gambarannya orang miskin yang tertipu? Dia selalu, saya ini miskin gara-gara memang saya nggak kerja keras, saya miskin gara-gara memang saya malas-malasan. Akhirnya tertutup daripada hal-hal berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ini sesuai dengan harapan kita kepada Allah. Kita ini sesuai harapan kita kepada Allah, sesuai sangkaan kita kepada Allah, begitu yang kita dapatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan sebuah sabda yang datang dari hadits qudsi. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah dalam wahyunya, aku sebagaimana yang disangkakan hambaku. Wa ana mahu hina yadhkuruni, dan aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku akan ingat dia. Fa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairum minhu.
apabila dia mengingatku di dalam suatu kelompok yang banyak, maka aku mengingat dia di kelompok yang banyak yang lebih baik darinya. Inti dari hadis ini apa? Allah mengajarkan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad, saya ini sebagaimana yang disangkakan oleh hambaku, sebagaimana yang diharapkan oleh hambaku. Ada orang menyangka kepada Allah, Allah nggak adil, yang dia rasakan memang hidup susah. Ada orang menyangka kepada Allah bagus, yang dapatin bagus. Kalau kita sangka kepada Allah bahwasanya Allah bakal sayang kepada kita, maka Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita sangka Allah bakal cinta kepada kita, maka kita akan mendapatkan cinta Allah. Seluruh makhluk di alam dunia ini mendapatkan apa yang dia dapatkan sesuai kadar dia bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu al ulama memberikan kepada kita jalan, kendaraan yang kita gunakan. Memang zaman sekarang banyak orang salah pakai kendaraan. Di sini ulama berkata, qala al ulama'u, berkata para ulama, man kathura dhunubuh fa ahsin lahu kasratul khaf illa waqtil sakarat fayakunu raja'uhu akthar. Ulama berkata, kalau kau seorang hamba yang banyak dosa, maka gunakan kendaraan takut. Kalau kita banyak dosa, mau bagus, mau meninggalkan dosa, pakai kendaraannya takut. Orang maksiat mau bisa meninggalkan maksiat pakai kendaraan takut kepada Allah. Kalau lagi maksiat pakai kendaraan harap kepada Allah, maksiatnya tambah jadi. Ya, ada orang minum khamar, glegek-glegek kayak contoh begitu kali ya, minum khamar. Pas lagi minum khamar dia berharap besar kepada Allah. Enggak apa-apa minum khamar, entar sebelum mati juga dikasih taubat sama Allah. Tambah jadi minum khamarnya. Ada orang banting kartu. Bunyinya gimana tuh? Berharap besar kepada Allah. Harapan pertama apa? Kayak menang, kayak anak menang nih. Udah berharap besar, ditambah jadi salah kendaraan. Aturan yang digunakan kalau orang bermaksiat yang digunakan takut kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak bermaksiat, kendaraan yang digunakan adalah harap. Orang kalau sholat harapan besar kepada Allah, oh sholatnya tambah jadi. Ya sekarang orang bisa hadir majelis. Kenapa orang bisa hadir majelis ini yang istiqomah? Alhamdulillah. Kenapa bisa istiqomah? Karena punya harapan besar kepada Allah. Saya hadir majelis berharap Allah turunkan karunia tambah jadi. Makanya orang zaman sekarang banyak salah. Orang kalau salah kendaraan bahaya dampaknya. Orang mau nyukur jenggot pakainya apa? Kayak ditanya meneng kayak. Pakainya apa? Silet. Pakainya silet. Coba pakai kampak. Bulunya hilang enggak, jenggot masuk rumah sakit toh. Salah kendaraan bahaya. Kalau bahasanya apa yang kita butuhkan itu yang kita pakai. Mau motong kambing, pakainya apa? Golok, oh coba pakai silet. Berantakan. Makanya kita lihat jati diri kita ini, kita mau apa? Kita dalam keadaan apa ini? Kita gunakan itu kendaraan. Kita dalam keadaan maksiat, perbesar rasa takut kepada Allah. Nah kita sekarang ini sebagai hamba Allah, alhamdulillah majelis semacam ini mencegah kita untuk bermaksiat. Sekarang kita sudah hadir majelis biar mantap apa? Harap besar kepada Allah. Orang-orang yang berharap besar kepada Allah luar biasa. Hingga dikisahkan di sini, dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa fin naza. Rasulullah pernah mendatangi salah seorang sahabatnya yang mana dia dalam keadaan sekarat. Sebentar lagi mau mati. Ini sahabat sebentar lagi mau wafat. Faqala, maka Rasul bertanya kepadanya, kaifa tajiduk? Bagaimana keadaanmu ini sekarang? Faqala, maka dia berkata, ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmata rabbi. Saat ini keadaanku apa? Saat ini keadaanku aku takut akan dosa-dosaku dan aku berharap kepada ampunan Allah. Subhanallah. Enak benar bahasanya. Zaman sekarang orang mau mati ngucapin begitu mahal hadirin. Ya. Ada orang udah mau mati, udah mau meninggal, ditanya, perasaan ente bagaimana sekarang? Perasaan ente bagaimana sekarang? Bisa jawab, aku takut akan dosa-dosaku, berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mahal. Saya pernah dapat cerita, saya punya nenek dari ibu pernah menceritakan ada orang, itu orang meninggal sesuai dengan kadar bagaimana dia hidup. Orang kalau kadar hidupnya takut kepada Allah, meninggalnya dalam keadaan takut kepada Allah.
Orang kalau hidupnya dalam keadaan berharap kepada Allah, meninggalnya dalam keadaan berharap kepada Allah. Ini ada orang sudah sekarat, cintanya sama dunia luar biasa. Dia punya pekerjaan apa? Pekerjaannya jualan toko bangunan. Ini kalau ada yang punya toko bangunan, saya nggak niat nyinggung nih. Ini kalau tersinggung sih nggak apa-apa dah. Namanya cerita. Ini cerita nenek saya, ada orang punya toko bangunan. Ketika sekarat, sudah mau naza, sudah begitu mau terlepas dia punya roh, nyawa dari jasadnya, itu anaknya sudah ngumpul. Anaknya sudah ngumpul. Ngelihat anaknya ngumpul, ucapan yang keluar terakhir dari lisannya apa? Ente di sini semuanya, yang jaga toko siapa? Itu ucapan terakhir yang keluar dari lisannya. Ini sudah mau meninggal. Dia juga tahu dalam keadaan sakit ini berat. Dia lihat anaknya ngumpul, dia ngucap, ente semuanya di sini, yang jaga toko siapa? La ilaha illallah. Dan itu menjadi kalimat terakhir yang keluar dari lisannya. Jadi meninggal dalam keadaan ucapan yang baik mahal. Nah, kenapa? Karena Rasul mengatakan an-nasu yamutuna kama asalih. Hati-hati. Hati-hati ini. Manusia itu wafat sebagaimana dia hidup. Manusia wafat sebagaimana dia hidup. Kalau hidupnya rajin sholat, meninggalnya dalam keadaan sholat. Hidupnya hadir majelis terus, meninggalnya dalam keadaan hadir majelis. Di Kalisoka itu, di Kalisoka 4 tahun apa 5 tahun yang lalu, ada ibu sukanya hadir majelis. Di mana majelis dia hadir. Akhirnya pas hall di Kalisoka, meninggal di situ lagi keadaan majelis. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Cuma jangan malam ini dah, entah beberapa puluh tahun yang lalu akan datang insya Allah. Amin ya robbal. Soalnya Karangasem lagi berduka cita dalam 1 minggu yang meninggal, masya Allah. Akhirnya mudah-mudahan mandek. Amin oh. Kan mati kapi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendengar sahabatnya berkata seperti itu, aku ini takut akan dosa-dosaku dan berharap besar kepada Allah akan rahmatnya. Rasulullah mengucapkan, ketika mendengarkan kalimat sahabatnya semacam itu, Rasulullah berkata, ma istama'a fi qalbi fi hadzal mautin illa a'tahullah ma raja wa amanahu mimma yakhaf. Rasul berkata, tidaklah ucapan semacam itu terkumpul bersumber dari hati seorang hamba Allah, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harap dan Allah akan amankan apa yang dia takut. Masya Allah. Coba lihat. Jadi memang orang-orang yang berharap kepada Allah ya diselamatkan. Tidaklah ada orang yang bersumber ucapan semacam itu bersumber dari hatinya, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harap. Dia harap rahmat Allah, Allah berikan. Dan Allah akan berikan keamanan apa yang dia takuti. Takut akan dosanya, dia kasih aman. Ntar di akhirat dosa ente nggak nyusahin ente. Oh, ini yang mahal. Paling mahal di antara magom seorang hamba Allah yang soleh apa? Merasa aman dari dosa-dosanya. Orang yang merasa aman dari dosa-dosanya itu magom mahal. Apalagi zaman sekarang. Ada orang bilang tidak apa-apa masuk neraka, bisa ketemu teman-teman. La ilaha illallah. Ketika seluruh dunia berharap pengen masuk surga, takut dari neraka, ada orang tidak apa-apa. La ilaha illallah. Kita masuk Islam kan karena takut neraka, rajin sholat takut neraka. La ilaha. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari neraka. Lalu pengarang kitab melanjutkan lagi dengan mengatakan, la yamutunna ahadum minkum illa wa huwa yuhsudzanni billah. Rasul mengatakan, jangan sampai ada satu di antara kalian meninggal kecuali punya sangkaan baik kepada Allah. Jangan sampai ada yang meninggal di antara kalian yang tidak punya sangkaan baik kepada Allah. Sebaik-baiknya orang meninggal itu orang yang punya sangkaan baik kepada Allah. Berapa banyak hamba Allah diselamatkan ketika mau meninggal karena sangkaan baiknya kepada Allah. Itu orang-orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Sangkaan baik kepada Allahnya dia saksikan. Baru-baru ini ada yang meninggal di Pakistan, seorang ulama besar, al-muhaddis, seorang muhaddis. Foto yang menyebar, wajahnya bersinar, mukanya berseri-seri dengan lisan seakan-akan tersenyum. Itu kenapa orang bisa meninggalnya dalam keadaan tersenyum? Karena dia ketika mau meninggal harap besar kepada Allah dan Allah buktikan itu. Karena disebutkan tidak ada orang yang meninggal kecuali dia akan menyaksikan godaan yang dahsyat. Baikkah godaan itu muncul dari syaitan ataukah muncul dari nafsunya.
Dan tidak ada orang yang meninggal kecuali akan menyaksikan karunia dari Allah, baik itu muncul daripada ketaatannya ataukah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, sampai ada Habib Abdullah dulu waktu Al-Fakir, saya belajar di Hadramut, ada namanya Habib Abdullah bin Syahab, guru besar, gurunya para guru. Itu beliau kalau ceramah membuat netes banyak air mata. Beliau mengatakan, wallah ma banakhif, kita nggak punya takut. Di akhirat nggak bakal takut. Di dunia udah takut, di akhirat nggak bakal takut. Yang ada di akhirat apa? Kita selamat. Harap besarnya sama Allah luar biasa. Berharap besar kepada Allah luar biasa. Ini Habib luar biasa harapannya. Sampai kalau beliau mau makan sesuatu, yang pertama kali terlintas di pikirannya harapan besar kepada Allah. Ini setelah saya makan, saya sehat, jadi rajin baca Al-Quran. Berharap, mau makan aja begitu. Kalau kita gimana mau makan? Lego. Mikir apa lagi? Udah nggak ada yang dipikirin. Lalu dilanjutkan oleh pengarang kitab, wa husnudzanni billah wa bi ibadihi khaslatani la yuwazihuma syai'un minal khair. Sangkaan baik kepada Allah, banyak berharap kepada Allah, adalah perkara yang luar biasa. Sangkaan baik kepada Allah dan sangkaan baik kepada hamba Allah itu perkara yang luar biasa, hingga Nabi Muhammad mengatakan khaslatani, ada dua perkara, laisa fawqahuma syai'un minal khair, tidak ada lagi kebaikan di atas keduanya. Husnudzanni billah, berharap besar kepada Allah, wa husnudzanni bi ibadillah, dan juga punya sangkaan baik kepada hamba Allah. Wa khaslatani, dan ada dua perkara, laisa fawqahuma syai'un minasyarr, tidak ada yang lebih jelek daripada di atas keduanya itu. Su'dzon billah, sangkaan buruk kepada Allah, tidak punya harapan kepada Allah, itu jelek. Wa su'dzon bi ibadillah, dan juga sangkaan buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikutip oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Orang tuh bisa menang karena punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang bisa kalah. Yang saya maksud menang ini menang lawan syaitan dan menang lawan nafsunya, sukses hidup dunia akhiratnya karena punya harapan besar kepada Allah. Coba lihat, dulu ada orang bahasanya Badui. Badui itu orang Arab pegunungan atau dikenal juga dengan sebutan orang Arab pedesaan. Punya harapan besar kepada Allah luar biasa. Harapnya lebih besar daripada lisan yang keluar. Harapnya luar biasa dahsyatnya daripada ucapan yang keluar dari lisannya. Dia datang ke hadapan magom Nabi Muhammad, di depan magom Nabi Muhammad diangkat tangan. Tapi sebelum ngomong, sebelum berbicara, dia sudah harap besar kepada Allah. Apa yang diucapkan? Ya Allah, saya hambamu. Ini Nabi Muhammad adalah kekasihmu, dan di luar sana syaitan musuhmu. Cakep ini bahasanya. Ya Allah, saya hambamu, Nabi Muhammad adalah kekasihmu, di luar sana syaitan adalah musuhmu. Ampuni hamba ya Allah. Kalau engkau mengampuni hamba, kekasihmu akan senang, syaitan akan kalah. Kalau engkau tidak mengampuni hamba ya Allah, kekasihmu akan bersedih, syaitan akan senang dan bergembira. Tinggal udah gitu doang. Jangan diikutin nih, yang begini mah diikutin ini. Ya, ikutin harapannya, jangan ucapannya. Ntar ziarah magom wali, ya Allah, saya hambamu, kayak Habib Fulan walimu, kayak seton musuhmu. Ziarah begitu, baca Yasin kalau kita gitu, baca Yasin, baca tahlil. Ini orang-orang soleh, harapan besar. Contoh mereka orang-orang yang punya harapan besar kepada Allah, harapnya tinggi, ngucapnya seperti itu. Ketika dia pergi ninggalkan, nggak taunya setelahnya ada seorang hamba Allah soleh. Hamba Allah soleh ketika ziarah di situ dalam keadaan tertidur, Rasulullah datang dalam mimpinya. Orang soleh ini Rasulullah datang lalu berkata, katakan kepada umatku fulan hamba Allah seperti ini, sungguh Allah telah kabulkan hajatnya, Allah ampunkan dosanya karena Allah menghendaki nabinya bersenang. Langsung orang bangun tidur kaget, kejar, siapa tadi itu? Ente doa apa tadi? Sampai saya mimpi Nabi tentang ente. Ya saya bilang waktu ziarah, ya Allah ini saya hambamu, ini Nabi Muhammad kekasihmu, itu syaitan di luar musuhmu. Kalau kau ampuni hamba, nabimu senang, syaitan musuhmu akan sedih dan kalah. Kalau engkau tidak mengampuni hamba ya Allah, nabimu sedih, syaitan di luar bakal
senang, dan engkau ya Allah tidak bakal membuat sedih nabimu, tinggal pergi. Hebat bener, nih belum ada ziarah begini. Ziarah begini nggak ada, ini satu-satunya ziarah tapi gobul. Kenapa? Harapnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika duduk dia sudah sandarkan lebih dulu harapannya kepada Allah. Fala yubali lisanuhu wala kalamuhu. Maka orang yang sudah punya harapan besar kepada Allah, dia udah nggak hiraukan lagi ucapan yang keluar dari lisannya, udah nggak dipikirin. Yang dipikirin itiqaduh, apa tekad keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang-orang sukses. Kalau kita kan ziarah kubur harapannya setengah-setengah. Oh, gobul ya alhamdulillah, orang gobul ya orang apa-apa. Nah kalau kita begitu, makanya akhirnya gobulnya juga maju mundur. Kenapa? Karena kita harap besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jangankan ziarah magam Nabi, ziarah magam Rasul, ziarah magam wali, itu kita dapetin dua perkara. Perkara yang paling kecil dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ziarah magam wali, perkara paling kecil dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Paling besarnya apa? Kita dapetin magam kewalian yang kita ziarahi. Coba lihat. Tapi kan kita mana ada, kita lihat ada orang, pernah nggak kita saksikan ada orang pergi ziarah begitu pulang jadi wali Allah? Nggak ada. Pergi ziarah begitu pulang jadi jualan lagi dah. Nah. Qala Sayyidina Al-Imam Haddad rahimallahu, berkata Al-Imam Al-Haddad dalam gubahan syairnya, hasin, perbaguslah dzununaka, sangkaanmu fil maula kepada Allah Subhanahu wa taala, tarabusra, maka kau akan saksikan kebahagiaan. Perbesarlah rasa harapmu kepada Allah, kau akan saksikan kebahagiaan. Farrabbu, karena sesungguhnya Allah, inda dzununi abdi, sesungguhnya sangkaan Allah pada sangkaan hambanya, faltadri, karena sesungguhnya sangkaan Allah bagi diri hambanya nyata. Sesungguhnya sangkaan hamba Allah kepada Allah pada diri hambanya nyata. Bagaimana harapan kita kepada Allah? Nyata. Kayak sekarang kan banyak orang kan nggak bisa bedain antara harapan dengan kemauan dan keinginan. Tapi ada kalanya orang berkeinginan Allah kabulkan. Tuh contohnya Toto tuh di belakang tuh. Cuman jangan ikutin, ini kan sekedar contoh doang. Jangan diikutin dia. Nikah 30 tahun lebih. Nah, dia nikah 30 tahun lebih. Dia berkeinginan punya istri yang Masya Allah. Keinginannya ternyata itu sebuah harapan. Keinginan dia, saya pengen punya istri yang Masya Allah, yang nurut beb, yang ini keinginan. Tapi tersembunyi dari keinginan itu harapan besar kepada Allah, Allah kabulin walaupun 30 tahun lebih. Jangan ikutin apa maning subhan. Ini orang-orang yang punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala nggak bakal disia-siain. Sampai disebutkan la nukhayyib roja, tidak bakal ada orang yang dikecewakan, orang-orang yang punya harapan kepada Allah. Banyaknya orang-orang kecewa itu siapa? Orang-orang yang nggak punya harap kepada Allah. Makanya kita berharap besar kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Sorga firdausil a'la. Lalu dikatakan ja'al hadis, datang sebuah hadis, bidza fasghi, maka dengan ini dengarkan, ila dzikri, terhadap ingatan yang tajam, walbis, dan gunakanlah, pakailah, minas sabri, daripada sebuah kesabaran, sirbalan ladal dojri, hingga engkau bersabar, tinggalkan segala bentuk kebosanan, tinggalkan segala bentuk kebosanan. Jadi kalau kita berharap kepada Allah, tanamkan sabar, karena banyak orang bosan yang berharap kepada Allah. Penutup nih, orang kan berharap kepada Allah, ya Allah, ya mungkin Pak Rohi juga deh malam hari ini kayaknya banyak harap besar kepada Allah, tapi kan dia bersabar akhirnya. Yang penting istiqomah harapannya besar, istiqomah, ya Allah harap terus. Para aulia sampai dia wafat dalam keadaan baik. Kenapa? Harap besarnya yang dibawa wafat firdausil a'la. Ini para wali nih, dari awal dia jenjang naik dari hamba Allah yang biasa jadi hamba Allah yang soleh, hingga jadi hamba Allah yang utama, hingga jadi hamba Allah yang menjadi kekasih Allah. Kenapa bisa sukses? Karena harapannya nggak putus, dibawa wafat harapannya, dan harapannya firdausil a'la, surga yang tertinggi yang beliau harap. Akhirnya tidak terputus, wafatnya dalam keadaan bagus. Kata Imam Haddad begitu dalam orang menjalani hidup.
Kalau sudah bisa berharap kepada Allah, jangan sampai harapan kepada Allah ini dimusnahkan oleh syaitan. Karena memang apa? Pas akan datang kejenuhan. Saya sudah doa-doa, coba lihat. Saya sudah doa kok nggak gabul-gabul. Setan lagi main itu. Jangan kasih kesempatan setan masuk dalam kepemikiran kita. Tanamkan. Makanya banyaknya preman jadi wali Allah. Banyaknya preman jadi wali Allah akibat sebab jenuh jadi preman. Ya. Ketika dia sudah jenuh jadi preman, rasa harapnya kepada Allah besar, Allah rubah. Yang awalnya nakal jadi wali Allah, jadi orang alim, jadi orang soleh, jadi seorang dai, doanya mustajabah karena sandaran harapnya kepada Allah dibawa wafat sama mereka semuanya. Nah, lalu waqala fil qasidatil ukhra, dan berkata dalam qasidah yang lain Imam Haddad, wal mawahib, adapun karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala jami'an secara keseluruhannya, wal minan, dan anugerah Allah, tahta husnur roja, berada di bawah naungan harapan kepada Allah, fahtahuna, maka tegaklah di situ. Nah, Imam Haddad mengatakan apa? Karunia Allah, semua karunia Allah dan semua anugerah Allah itu berada di bawah naungan ar-roja, harapan kepada Allah. Karena memang kita kan diajarin untuk berharap. Kita mau dapat karunia, kita mau dapat anugerah, jadikan itu di bawah tahtar roja, di bawah naungan harap kepada Allah. Orang bakal sukses dapat karunia dan anugerah kalau dia berada di bawah naungan harap kepada Allah, fahtahuna, kata Imam Haddad, maka tegaklah di situ. Maksudnya apa? Jadilah selalu orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai penutup imbangi dengan takut dan gunakan kendaraan sebaik-baiknya. Jangan harap diperbesarkan, takut kepada Allah tidak ada. Kata para ulama, al-khauf, takut, warroja, dan harap adalah dua sayap yang harus dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Sayap kanan itu adalah takut, sayap kiri adalah harap. Ketika orang bisa terbang dengan dua ini, maka mereka akan sampai ke dalam firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berakhlak, semakin punya sifat arah besar kepada Allah, dan mudah-mudahan harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allahumma qad rajaunak fahaqqi su'lana, Allahumma qad rajaunak fahaqqi su'lana. Al-Fatihah.